Ya Allah, dengan Rahman dan Rahim-Mu, kepada saudara-saudaraku yang melihat video ini, ya Allah, yang mereka belum menemukan jodoh, adapun yang mereka inginkan tetapi belum nampak gambarannya dan belum dapat jalannya, Kau permudah ya Allah mereka mempertemukan, sehingga apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka idam-idamkan dapat terwujud, karena Engkau lah ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku di sana, selamat kita bertemu kembali dalam acara pembahasan kita kali ini melalui channel Mahkota Hati Inspirasi Kehidupan. Baik saudaraku, kali ini kita akan menyampaikan dari beberapa pertanyaan tentang bagaimana sih caranya atau upaya kita, ikhtiar kita agar kita bertemu dengan jodoh, ya. Apa yang sebagaimana yang kita impikan, yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang kita cita-citakan. Ya baik, dengarkan video ini hingga akhir. Semoga kiranya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kepada Anda yang masih mengalami hal yang saya maksud, bahwasanya sedang mengalami mencari jodoh untuk sebagai pendamping hidup dalam kehidupan kita. Tentunya yang pertama sekali, apa ciri yang bagaimana, orang yang bagaimana, pribadi yang bagaimana, tentu Anda sendiri yang ingin memilihnya. Tetapi paling tidak ingat bahwasanya sekurang-kurangnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama sekali, bahwasanya kita tetap di dalam lingkaran yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, yang disampaikan bahwasanya dinikahi wanita itu sekurang-kurangnya ada 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, karena bangsanya, ya, karena keturunan, karena harta, dan karena agama. Tetapi apabila memang Anda memilih karena agama, maka Anda akan orang yang tidak pernah menyesal. Baik, yang pertama sekali adalah kalau Anda memilih semata-mata karena demi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bahagia itu adalah akan Anda miliki, Anda harus menyesuaikan dengan sikap Anda. Maksudnya, Anda adalah sebagai kunci pokok. Anda menjadi yang pertama orang yang pemurah. Pemurah dalam makna, dalam arti Anda berbaik sangka kepada Allah, bermurah hati kepada Allah. Yang kedua, berbaik sangka, bermurah hati kepada orang tua. Yang ketiga, berbaik sangka dan bermurah hati terhadap lingkungan sekitar Anda. Waduh, bagaimana kok bisa seperti itu ya? Ini kan nggak salah ya, kita berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Yang saya ceritakan ini, saya tidak menceritakan yang lain. Karena kita berbagi pengalaman, saya menemukan hal ini sesuai dengan pribadi saya. Ketika saya pada masa-masa kemudaan saya telah mengalami begitu sangat membingungkan sekali. Teman-teman saya sudah lebih dahulu berkeluarga. Sementara saya sudah hampir lanjut, tetapi belum juga ada gambaran untuk menemukan satu jodoh yang saya impikan. Lalu saya coba untuk merubah sikap saya. Yang tadinya saya terlalu banyak memilih, kemudian saya terlalu banyak untuk menyeleksi. Sebenarnya sikap saya pada waktu itu adalah ya kurang baik, karena menganggap bahwasanya saya yang lebih baik daripada calon yang ingin saya dapatkan.
ternyata hal itu kuncinya ada pada saya. Tapi ketika saya, ini pada masa itu, saya berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah itu yang maha menentukan, maka semuanya ini saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari saya tidak pernah saya tinggalkan, terkecuali saya berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi, berbaik sangka kepada orang tua. Yang tadinya ketika saya minta izin kepada orang tua, kemudian orang tua memberikan saran, selalu saya bantah. Ternyata itu adalah sandungan bagi saya, bahwasanya saya ego, maunya pendapat saya sendiri, tidak mendengarkan daripada nasihat, arahan, pandangan dari orang tua. Anda ingat? Yang kedua, jangan Anda bantah. Ketika ada pendapat orang tua, ketika ada pandangan dari orang tua, Anda terima dengan lapang dada, walaupun itu tidak sepakat Anda untuk menerimanya, tapi balaslah dengan kebaikan, dengan bijaksana. Jangan Anda tunjukkan Anda tidak sepakat. Ini kunci yang nomor 2. Yang ketiga, berbaik sangka kepada lingkungan, bahwasanya siapapun dia yang memang kita inginkan, boleh jadi Allah akan datangkan jalan melalui dari lingkungan kita. Ketika kita berbaik sangka kepada yang ada di lingkungan kita, maka Allah akan lebih mudah menjalankan sebagai alur ya, untuk sampai kepada kita siapa itu yang kita inginkan, siapa itu yang kita idam-idamkan. Itu yang, ini pengalaman ya. Sekali lagi saya katakan ini pengalaman. Jadi sehingga setelah hal itu saya lakukan, maaf sekali saudaraku di sana, maaf sekali, saya bukan untuk berbangga apalagi bersombong, nauzubillah min dzalik, tidak. Hampir setiap hari beberapa wanita yang tadinya sempat saya lirik, yang tadinya sempat saya jatuh hati, itu selalu berdatangan, bahkan sering bersamaan. Hampir setiap hari saudaraku. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat hati saya. Kalaupun ini dusta, maka Allah akan murka terhadap saya. Tapi itulah pengalaman yang saya lakukan. Saudaraku di sana, boleh Anda coba. Yang pertama, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan Anda berdoa. Jangan pernah bosan. Yang berikutnya, yang kedua tadi, berbaik sangka kepada orang tua. Jangan Anda tertutup kepada orang tua itu tidak mau meminta pendapat. Bunda, Ibu, bagaimana kalau seandainya saya, Ibu bantu, Mama bantu, Bunda bantu untuk mendoakan saya, karena saya jatuh hati kepada si Polan. Mohon doa restunya Bunda. Kalau seandainya kita dengan lemah lembut ya, mohon kepada bantuan kepada Ibunda, yakin nanti akan datang ridho Allah setelah khususnya Ibunda kita meridhoi kita. Yang ketiga, terhadap sesama kita tidak buruk sangka, maka kita akan memberikan suatu gambaran, informasi tidak salah. Jangan Anda malu, ya. Anda punya teman, Anda punya saudara, Anda ceritakan apa hasrat Anda. Jangan Anda pendam, sementara itu adalah merupakan suatu hal yang sangat membebankan Anda ketika memang Anda belum menemukan idam-idaman Anda. Jadi yang ketiga tadi adalah Anda ceritakan kepada teman dekat Anda, kepada saudara Anda ceritakan bahwasanya saya berminat, saya berkeinginan, saya ada hasrat sama si Polan.
Bagaimana bisakah Anda membantu saya? Saudaraku di sana, hilangkan rasa malu kita karena untuk menuju kebaikan. Tapi kalau kita untuk melakukan yang negatif, silakan Anda malu. Ya, tips yang terakhir. Yang terakhir ini rahasia dari saya. Karena memang awalnya dari pengalaman. Anda sholat malam. Jangan Anda sia-siakan malam. Karena sholat pada malam itu, setelah Anda sholat sunat tahajud, mampu Anda berapa? Nggak usah sulit. Anda mampunya 2 rakaat, silakan 2 rakaat. Tapi di akhir nanti tutup 1 rakaat dengan witir. Di sujud yang akhir, Anda curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati Anda, ya Allah, Engkau yang menciptakan kami dan takdir Engkau yang menjodohkan kami. Jodohkanlah aku dengan wanita yang idamanku. Dengan takdir-Mu aku yakin tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau dia jauh, ya Allah, dekatkan. Kalau dia tidak menginginkan hal itu, ya Allah, berikan satu gambaran bagiku. Karena sesungguhnya pilihan-Mu itu adalah yang paling terbaik bagiku. Sederhana, tetapi jangan disepelekan. Anda nanti sebagai bukti, jika Anda istiqomah, yakin bahwasanya siapa wanita yang Anda inginkan, berdoa jangan lupa. Jangan sangka buruk pada Allah. Jangan sangka buruk pada orang tua. Jangan sangka buruk kepada teman lingkungan kita. Tetapi Anda adalah orang yang paling beruntung ketika Anda nanti tetapkan Anda semangat untuk sholat sunat tahajud, walaupun 2 rakaat. Lebih baik ketika memang lebih banyak. Tapi jika Anda mampunya hanya 2 rakaat, tapi jangan lupa diakhiri dengan sholat sunat witir. Di sujud yang akhir, Anda curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Anda dapat melakukannya, dan saya juga berdoa kepada Anda. Ya Allah, dengan rahman dan rahim-Mu, kepada saudara-saudaraku yang melihat video ini, ya Allah, yang mereka belum menemukan jodoh, adapun yang mereka inginkan tetapi belum nampak gambarannya dan belum dapat jalannya, Kau permudah ya Allah mereka mempertemukan, sehingga apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka idam-idamkan dapat terwujud, karena Engkau lah ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.